Ya, orang bego nambah lagi. Konten gak mutu. Aduh, mau jadi apa bangsa ini? Ngaca bang. Kebelet viral banget sih. Ayo. Najis gue kalau punya temen kayak dia. Video apa nih? Gak jelas. Malu sama umur. Mending yang bener-bener aja deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Iwan Koswara, MSI, selaku Ketua Program Studi Manajemen Produksi Media. Yang terhormat Kak Vanessa Valencia selaku Project Officer Mediation 2023, yang kami banggakan Kak Eti Suharyani selaku narasumber, dan seluruh hadirin yang pada siang hari ini yang berbahagia. Selamat siang dan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh hadirin yang telah hadir. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada siang ini kita dapat berkumpul bersama mengikuti talk show yang terdapat di rangkaian Mediation 2023. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nabila Ainur Rahman Asari yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai akhir. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara talk show pada siang hari ini. Dimulai dari pembukaan, sambutan-sambutan, pengenalan mediation, pematerian, sesi tanya jawab, sampai penutupan. Memasuki agenda selanjutnya, yaitu penyampaian sambutan yang pertama dari Bapak Dr. Iwan Koswara, MSI selaku Ketua Program Studi Manajemen Produksi Media. Kepada Bapak Iwan dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, suara saya masuk nggak? Halo? Halo? Suara saya ada nggak? Masuk? Oke. Jelas ya? Halo? Untuk suaranya masuk, Pak. Siap, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka kegiatan webinar yang diadakan oleh Prodi MPM. Mungkin sedikit trouble tadi, teknis tadi ya, alhamdulillah sekarang sudah bisa berlangsung, dan alhamdulillah juga saya masih besok kesempatan untuk memberikan sambutan ya. Tentu saya pertama-tama mengapresiasi kepada seluruh kegiatan ini, bahwa kegiatan mengenai media action atau mediation ini adalah salah satu hal yang menarik ya saat ini, di mana kondisi yang halo, ada suara ini, ada sedikit trouble, saya ada masuk suara. Halo? Masuk Pak, Masih masuk jelas? suaranya. Jelas ya? Baik. Jelas Pak. Baik, saya ulangi lagi ya. Saya sangat mengapresiasi tentang kegiatan webinar ini ya pada Prodi MPM atau Hima MPM ini, di mana kegiatan ini saya sangat mendukung dan mungkin akan baik kalau rutin ya dilaksanakan kegiatan seperti ini.
Dan hari ini adalah hari pertama ya di bulan ini setelah Lebaran mereka ya kegiatan ini ya. Jadi saya sangat senang sekali dengan acara yang diadakan, apalagi temanya yang sangat menarik ya. Tema ini sedang ramai ya, dan memang terjadi konflik-konflik di masyarakat, sehingga pas sekali tema ini diangkat sebagai satu bagian tema yang diangkat di dalam kegiatan nanti perlombaan mahasiswa ya, perlombaan epicentrum yang akan diadakan oleh P4 ini, sehingga ini sangat tepat untuk prodi MPM mengangkat tema ini karena prodi MPM salah satu prodi yang memang terkait dengan aspek media khususnya dalam pengembangan konten media kreatif, sehingga materi yang nanti akan disajikan saya pikir sangat tepat sekali, dan ini diharapkan bisa membuka wawasan bagi para mahasiswa, juga mungkin edukasi buat masyarakat. Nah, ini sangat diharapkan sekali, sehingga hasil-hasil nanti bisa menjadi pendorong kepada mahasiswa MPM khususnya bisa membuat sebuah konten-konten yang kreatif, cerdas, dan menyehatkan dan baik bagi masyarakat. Sehingga diharapkan ini langkah awal ini menjadi hal penting untuk selanjutnya terus berlangsung kegiatan-kegiatan webinar-webinar yang terkait dengan masalah-masalah media. Nah, oleh karena itu pada hari ini saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, seluruh Hima MPM, Prodi Hima MPM yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, sudah merancang sedemikian rupa kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Juga kepada narasumber, tadi saya Bu lupa ya, Vanessa, Bu Happy ya, Bu siapa ya, baru dapat saya informasinya. Mohon maaf, apa namanya, saya kurang tahu persis apa namanya tadi Vanessa, Ibu siapa tentang ininya, Narasumbernya tentang Kakak Eti Suharyani, Pak. Kakak Eti Suharyani ya, dari komunitas apa tuh? Dari komunitas Sudah Dong Bandung. Oh, oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir dan sudah meluangkan waktunya untuk nanti sharing dengan para mahasiswa untuk memberikan informasinya khususnya terkait dengan cyberbullying ini ya, yang fenomena ini terus berlangsung ya, dan ini tentunya menjelang 2024 mungkin akan ramai kembali nih ya, mungkin ujaran kebencian, pelecehan, dan hal-hal lain yang terkait dengan pembulian-pembulian ini. Nah, inilah yang tentu nanti bagaimana kami berharap mungkin akan narasumber ini akan memberikan informasi dari sisi aspek penanggulangannya, mungkin bagaimana membuat konten yang baik, dan tentunya ini akan memberikan edukasi bagi masyarakat secara umum, juga tentunya pengetahuan wawasan bagi mahasiswa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim panitia Prodi Hima MPM, kemudian narasumber juga para peserta yang mengikuti kegiatan webinar kali ini ya. Mungkin hari ini ada terlalu sedikit mungkin ya, agak belum masuk semua ya, ini baru depan orang ya partisipannya ya, baru ini mungkin baru panitia semua ya. Udah ada yang masuk belum untuk yang lainnya? Belum ya, Vanessa ya? Halo? Ya sebenarnya saya dekat nih, saya kebetulan lagi di Prodi ini. Tapi apapun kegiatan ini, saya sangat mengapresiasi sekali kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berlangsung dengan lancar, baik, dan sukses untuk semuanya. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk semuanya. Saya tidak akan berpanjang lebar. Saya sekali lagi mengapresiasi sekali dan mendukung kegiatan ini, dan bahkan berharap bisa continue secara berkesinambungan mungkin dengan tema-tema yang lainnya yang terkait dengan aspek media ini sesuai dengan temanya Media in Action ya. Mudah-mudahan ini sekali lagi memberi manfaat dan manfaat bagi masyarakat. Sukses untuk semuanya. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya tidak menambah lagi. Mungkin sedikit saja saya menyampaikan bahwa hal-hal lain mungkin nanti akan saya berikan narasumber. Saya tidak menambah, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Demikian yang saya berikan. Makan durian dan kasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Iwan atas sambutannya. Yang selanjutnya adalah sambutan dari Project Officer Mediation 2023, Kak Vanessa Valencia. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan.
Kak, sorry, buat suaranya kurang terdengar, bisa lebih dinaikkan volume suaranya? Oke, kita tunggu aja ya teman-teman, mungkin ada sedikit kendala dari Kak Vanessa-nya. Oke, udah aman ya Kak? Oke, udah aman Kak, suaranya udah masuk. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Pak MC. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Pak Iwan Koswara, selaku Ketua Program Studi Manajemen Produksi Media. Selamat siang Ibu Eti Suharyani, selaku narasumber pada webinar Mediation 2023. Dan selamat siang kepada seluruh peserta webinar Mediation 2023. Nah, perkenalkan, nama saya Vanessa Valencia, selaku Project Officer dari Mediation 2023. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah hadir pada webinar kali ini. Pada webinar yang berjudul How to Stop Cyberbullying in Digital Era, ini bersama narasumber kami, Ibu Eti Suharyani, diharapkan hadirin dapat mengenal apa itu cyberbullying dan dapat mengetahui bagaimana cara menghentikan cyberbullying di era digital ini. Semoga webinar ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan pada kata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Vanessa atas sambutannya. Oke, sebelum memasuki acara inti, saya akan memperkenalkan apa sih Mediation 2023 itu? Nah, Mediation atau singkatan dari Media in Action merupakan mata lomba epicentrum Unpad dari program studi manajemen produksi media. Mediation 2023 memiliki konsep production house dengan output lomba berupa short movie. Tema dari Mediation 2023 ini sendiri adalah Virtual is Reality, It's Time to Get Real About Cyberbullying. Terus harapan dari mata lomba mediation ini yaitu dapat memfasilitasi orang-orang yang ingin menyampaikan karya mereka serta dapat meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan ke depannya melalui workshop maupun talk show yang terdapat di rangkaian Mediation 2023 ini. Baik, bersama kita telah hadir Kak Eti Suharyani, narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tentunya akan memberikan penjelasan tentang cyberbullying dalam talk show hari ini dengan topik How to Stop Cyberbullying in Digital Era. Tak kenal maka tak sayang ya Kak ya, maka dari itu izinkan saya untuk mengulas sedikit CV dari Kak Eti Suharyani. Kak Eti Suharyani adalah Head of Partnership and Community, Acquisition and Retention Lead, Digital Marketing Lead, dan Digital Creator. Beliau bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengawasi, dan mendireksikan strategi serta eksekusi untuk target pasar dan konsumen Heavenly Blush dalam rangka memaksimalkan dampak dari strategi bisnis dan goals perusahaan. Di samping itu, beliau juga memiliki pengalaman tentang kepemimpinan dan organisasi baik dalam kampus, luar kampus, lalu forum nasional maupun internasional. Wah, keren banget ya. Lalu beliau juga adalah seorang koordinator proyek di Sudah Dong Bandung yang merupakan gerakan dan komunitas anti-bullying di bawah payung Yayasan Kaula Madani yang berkomitmen penuh untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kasus bullying di Indonesia. Wah, jadi narasumber kita kali ini tuh di samping wanita karir, beliau juga memiliki jiwa sosial yang tinggi, terutama di gerakan-gerakan anti-bullying. Keren banget nih. Jadi udah in frame bareng nih sama kita di sini. Gimana kabarnya, Kak?
Halo, kabarnya alhamdulillah baik. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Kakak buat sekarang berarti kesibukannya apa aja nih Kak? Kesibukannya sekarang tadi kerja, ngurus anak, ngurus suami. Jadi bener-bener wanita karir, tapi memang hari ini diundang sebagai perwakilan dari koordinator untuk proyek Sudadong Bandung. Oke, berarti betul ya Kak, Sudadong Bandung ini adalah komunitas yang bergerak anti bullying. Betul banget. Jadi kita udah aktif banget dari 2014. Jadi memang kita itu roadshow ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kayak sebar kayak buku panduan, kasih edukasi tentang against bullying kayak gitu. Oke, keren banget nih. Jadi buat teman-teman yang udah join, jangan lupa disimak baik-baik ya Kak terkait pertanyaan-pertanyaan, lalu penjelasan nanti Kak Eti Suharyani jelasin, dan kita juga bakal ada sesi tanya jawab. Jadi nanti diharapkan teman-teman buat aktif menjawab dan bertanya gitu. Oke, mungkin ini langsung aja nih Kak ya, kita berbincang santai tentang lingkup-lingkup atau pengetahuan-pengetahuan baru tentang cyberbullying. Terus kalau misalnya buat orang awam nih Kak ya, kayak yang belum tahu tentang cyberbullying itu apa, sebenarnya cyberbullying itu apa sih Kak artinya? Jadi cyberbullying itu adalah sebuah tindakan intimidasi, perundungan yang memang dilakukan dari media elektronik yang sifatnya itu dari kelompok atau individu yang memang berulang-ulang gitu. Jadi kalau kita highlight keywordnya itu adalah perilaku yang tidak menyenangkan, biasanya dia menyerang fisik, emosional, kemudian biasanya dia punya kekuasaan gitu, dan yang tadi tuh poinnya itu adalah repetitif atau berulang-ulang kayak gitu. Oh, jadi tentang cyberbullying tuh bisa dilakukan perseorangan dan secara kelompok ya Kak? Betul. Jadi nggak cuman individual, tapi kelompok atau forum itu juga bisa melakukan cyberbullying itu sendiri. Kayak gitu. Oke, terus kan tadi Kakak jelasin bahwa cyberbullying tuh di media sosial. Nah, lalu bentuk-bentuk dari cyberbullying sendiri itu memang ada apa aja sih Kak bentuknya? Bentuknya tadi tuh yang saya jelasin, jadi biasanya mereka biasa verbal, terus kayak ada nyerang fisik atau emosional, tapi dilakukan di media elektronik gitu. Jadi bentuknya itu sangat-sangat tidak menyenangkan, sehingga orang yang dilakukan atau orang sebagai korban merasa tidak nyaman, merasa down, seperti itu. Oke, berarti perbedaan bullying in real life tuh perbedaannya cuma mereka lewat media sosial Betul. aja. Lewat media elektronik tadi ya gitu. Jadi yang memang kalau kita bullying langsung kan langsung tuh ngomong atau misalkan kena kekerasan fisik gitu. Tapi kalau yang bedanya tadi kalau di media sosial itu kita jadinya kena account gitu, salah satu account di media sosial, baik itu Instagram, Twitter, TikTok dan lain-lain kayak gitu. Di segala platform yang memang berbasis elektronik gitu. Betul. Mereka bisa, tadi yang Kakak jelasin bentuk-bentuknya itu ternyata masih bisa juga menyerang fisik walaupun gak langsung nyentuh fisik kita. Betul. Karena apa yang kita baca kan dirasakan sama fisik kita ya. Jadi itu menyerang sih kalau buat pelaku yang tidak mengerti. Betul. Nah, kalau misalnya ngomong-ngomong tentang pelaku nih kan Kak ya, ada yang perseorangan, ada yang kelompok, itu tuh memang kenapa sih mereka bisa melakukan itu tuh, dasar-dasarnya apa, faktor-faktornya gitu Kak? Dasarnya mungkin karena jadi kebiasaan ya gitu, jadi kayak menganggap itu hal enteng, menganggap itu hal biasa, padahal itu mungkin luar biasa buat korban gitu. Jadi halnya itu awalnya bermula dari lelucon gitu, dari share-share teman, dari komen-komen yang awalnya nganggap bercanda. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang awalnya dilakukan sama perilaku tersebut, dan mungkin ada kesenjangan kekuasaan tadi ya, yang mana jadi kayak bisa nge-pressure orang dari kekuasaan power mereka kayak gitu. Oke, terus kalau misalnya tadi kan Kakak sempat nyinggung ya terkait awalnya dari bercanda-bercandaan, lelucon-lelucon, terus buat zaman kita sekarang nih Kak ya, gimana sih kita bisa bedain mana yang lelucon, mana yang bercandaan, dan mana kita ternyata kena cyberbullying juga gitu?
Poinnya adalah tadi, jadi kalau misalkan dilakukannya repetitif, artinya itu udah kategori bullying. Jadi sudah berulang-ulang. Bercanda 1 kali, 2 kali, 3 kali, artinya itu repetitif kan gitu. Jadi dan yang tadi tuh poin awal, kalau ada ketidaknyamanan secara emosional, secara fisik, itu kan sudah dikategorikan ke dalam bullying kayak gitu. Oh, berarti kita juga sebagai korban, misalnya dari sisi korban tuh kita juga harus aware, kita harus paham mana yang Betul, dijadiin kita bercandaan dan mana betul, juga yang dijadiin ternyata kita korban dari cyberbullying juga gitu ya. betul. Korban juga biasanya cenderung tertutup kan, jadi dia nggak cerita sama temennya, bahkan mungkin kita yang melihat atau kita bisa bilang sebagai bystander Iya. ya. Bystander itu adalah orang yang tahu akan adanya perilaku bullying tapi dia membiarkannya gitu. Jadi mungkin sebagai korban dia tidak merasa dia dibullying awalnya gitu, tapi karena berulang-ulang terus dia sudah menyerang secara emosional, itu barulah korban akan merasakan dampak dari sisi bullying tadi itu sendiri gitu. Oke. Lalu kalau misalnya kayak gitu nih Kak, pengaruh-pengaruh apa sih dari sisi korban, sisi pelaku, dan kita yang sebagai menonton gitu ya, itu tuh apa aja sih pengaruh-pengaruhnya kenapa mereka bisa melakukan tersebut, terus juga kepada korbannya mempengaruhi apa aja gitu Kak? Pengaruhnya banyak banget ya secara sosial. Biasanya timbul faktor-faktor kayak kecemasan, ketidakpercaya dirian, dan itu yang menyebabkan banyak hal dan dampak negatif ke kita gitu sebagai korban gitu ya. Jadi mulai dari kecemasan, ketidakpercaya dirian, dan akhirnya bahkan bisa berdampak negatif yaitu sampai bunuh diri gitu. Apalagi kalau dibiarkan terus-menerus ya gitu. Oke, berarti bisa kita simpulin bahwa cyberbullying tuh bisa menyerang fisik juga, tapi terutama di mental ya Kak Betul, ya, betul. di Jadi psikologis kitanya betul, sendiri. betul. Karena tadi awal anxiety, kecemasan itu kan nyerangnya mental ya Iya, secara betul. emosional, dan faktor ke fisiknya yaitu jadi kayak gampang lelah, tidak mau ketemu orang, itu kan hal-hal yang disebabkan di jangka panjang ya Iya, gitu. Jadi betul. bahkan yang paling parah tadi orang bisa sampai bunuh diri kayak gitu. Iya, betul betul. Nah, berarti edukasi tentang bullying atau cyberbullying tuh dibutuhkan nggak cuma buat korban ya Kak ya, Betul. tapi buat pelaku, buat kita juga sebagai yang melihatnya juga kita harus tahu apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita melihat seorang yang terkena bullying atau cyberbullying. Betul. Oke, lalu tadi kan penyebab dari seseorang melakukan cyberbullying tuh dia memiliki kesenjangan gitu atau merasa memiliki lebih dari korban yang dibulinya. Itu di antara lain selain itu ada lagi nggak sih Kak penyebab-penyebab yang bisa bikin orang tuh berani untuk melukai hati orang lain dengan cara cyberbullying gitu? Iya. Tadi itu sih jadi kayak dianggap biarin aja, enteng bercanda gitu. Jadi sifat-sifat manusia yang kadang kurang empati di situ kan gitu. Jadi mungkin apalagi penyebabnya yaitu tadi hal-hal yang tidak biasa dibiasakan gitu, dan itu yang memang susah ya, maksudnya kayak ngasih jarak biar mereka aware tuh susah Betul. gitu, dan itu mesti datang dari si pelakunya Pelakunya gitu. sendiri. Makanya mesti apa ya, kita sebagai si upstander tadi tuh yang ngelihat itu semua, kita mesti tahu tuh either kita ngasih tahu pelakunya atau ngasih tahu si korban Iya, untuk betul. bisa melakukan perlawanan, karena biasanya korban itu cenderung diam Iya. gitu. Jadi nggak selesai kan jadinya karena terus-menerus repetitif, dan akhirnya nggak ketemu tuh solusinya gitu. Padahal sebenarnya si cyberbullying ini kan sangat-sangat kejahatan di era modern sekarang gitu betul. ya, yang mana secara digital landscape kalau kita lihat konsumsi internet di Indonesia itu semakin hari semakin besar, bahkan sampai 200 juta user. Betul. Setiap harinya itu watch time-nya itu bisa benar-benar
3-4 jam scrolling di sosial media, dan itu banyak sekali yang terjadi dari mulai hate comments, terus intimidasi ke Iya, pihak-pihak tertentu betul. gitu. Jadi banyak sekali terjadi dan memang Indonesia sangat-sangat urgent dari sisi cyberbullying ini, kayak gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya kita lihat nih Kak, ada mungkin beberapa orang yang awalnya nyimak, tapi lama-kelamaan karena dikira ini hal biasa, sepele, jadi mereka juga malah cenderung ikut melakukan hal yang sama ya Kak Betul. ya? Itu yang tadi namanya bystander ya, Ya. gitu. Bystander itu mereka nyimak, mereka ikut nge-share, Betul. mereka ikut ngetawain, mereka ikut likes comments-nya gitu. Mereka malah berombong-rombong tuh untuk nge-share ke teman-teman lain gitu. Jadi kita mesti stop jadi bystander justru. Betul. Walaupun kita juga nganggapnya, udahlah itu kita seru-seruan gitu ya. Iya. Cuman ya kita nggak pernah tahu apa yang dirasakan dari korban. si korban gitu. Makanya kita mesti jadi upstander. Iya, betul. Ketika tahu kita langsung report, ketika tahu kita langsung report. Iya. Bahkan kita kalau berani kita langsung tegur gitu si pelaku. Iya, gitu. betul. Karena beberapa orang yang jadi bystander itu tuh kadang malah ikut nge-hate comment dengan cara baperan atau udah biasa kan gitu-gitu, namanya juga bercanda. Iya. Nah, itu tuh berarti harus diketahui juga ya kayak Betul. bukan dari yang tadi itu, bukan dari segi pelakunya aja, dari korbannya aja, tapi kita selaku pengamat dari atau pengguna media sosial juga harus paham Betul. mana cyberbullying, mana bercandaan gitu. Jadi memang mesti clear ya, dalam artian clear di sini adalah kita mesti menghargai perbedaan gitu. Kayak semua orang berbeda, semua orang punya pendapat, Betul. semua orang punya hal-hal lain. Itu kan yang awalnya jadi pemicu biasanya. Betul. Gitu. Terus yang kedua adalah kalau jadi gimana sih cara mencegah gitu ya biar kita mulai yaitu the power of unfollow gitu ya kalau kita keren bahasa kerennya gitu. Jadi gimana caranya kita ya udah nggak mau ikut-ikutan gitu dan lebih baik menghindar dan kita kasih tahu dari sisi si korban gitu. Lebih baik kita jangan terlalu banyak aktivitas juga di sosial media. Ya, betul. Betul, Jadi betul. kayak kita jadi upstander itu benar-benar harus jadi di sisi korban ya gitu dan harus jadi against si pelaku gitu. Oke, terus nih Kak, terkait tadi kan beberapa platform gitu ya, yang sekarang bisa dibilang netizen lah gitu ya, kayak punya algoritmanya sendiri gitu, di TikTok gimana, di Twitter gimana, di Instagram gimana. Nah, menurut Kakak platform-platform tersebut tuh punya tanggung jawab yang sama nggak sih Kak, kayak kita gitu yang menggerakkan anti cyberbullying? Pasti setiap platform itu mereka punya help center ya atau safety center masing-masing gitu. Di TikTok, di Facebook, di Twitter, semuanya punya yang namanya help center. Bagaimana caranya di report gitu. Jadi semua yang menurut kita ini repetitif, berulang-ulang, terus itu sangat menyerang secara emosional, itu langsung report gitu. Jadi semua platform bertanggung jawab dan biasanya ada saya kan kebetulan kerja di digital juga ya. Itu ada keyword yang memang ketika kita posting itu pasti nggak ke-upload gitu sebenarnya. Tapi kan ada beberapa hal yang emang mesti kita reportkan dulu baru di against gitu sama si punya platform kayak gitu. Oke, berarti kita juga bisa melindungi diri sendiri ya Kak ya, karena udah tersedia fitur-fitur tersebut di berbagai platformnya. Ada fitur block misal gitu ya, atau unfollow atau privasi akun gitu. Oke, lalu kalau misalnya nih Kak, tadi kan Kakak sempat bahas kalau orang korban tuh mereka rata-rata milih diem, ada yang malu mungkin karena ternyata saya dibully gitu, ada yang menyadari kekurangannya kenapa saya dibully dan lain-lain. Lalu apa yang harus dilakukan korban gitu Kak kalau misalnya mereka diperlakukan secara kurang baik melalui bullying atau cyberbullying? Pertama mungkin kita sebagai upstander kita bisa ngasih tahu jangan ditanggepin. Tapi itu hal yang jadinya kepikiran kan kalau sebagai kita korban. Ya lo bisa ngasih tahu jangan ditanggepin gitu, tapi kan gue yang ngerasain ya. Betul. Ada beberapa hal yang kontennya kayak gitu juga. Jadi mungkin kita setelah kasih saran jangan ditanggepin ya gimana caranya kita yuk unfollow aja. Jadi kita nggak tahu menau tuh sama yang tadi dan kalau bisa di block, report, udah deh kelar gitu sebenarnya walaupun masih kepikiran.
gitu. Jadi kita mesti paham dari sisi communities guidelines yang ada di sosial media juga gitu. Kita kasih tahu ada keyword-keyword yang bisa kita prevent gitu agar kita nggak dapat nih head comment ini gitu. Ibarat kalau apalagi mungkin teman-teman artis yang udah checklist biru itu guidelines-nya udah lebih lengkap tuh. Jadi kayak keyword-keyword yang nggak mau mereka baca, keyword-keyword yang nggak mau mereka dengar, itu mereka bisa langsung blok gitu. Jadi sebenarnya, tapi mungkin buat account-account kayak kita juga bisa, tapi harus explore dulu gitu dari platform tersebut. Paling cepat memang di blok, report, dan unfollow kayak gitu. Jadi kayak as simple as that gitu. Dan kita harus apa ya hidup nggak semua di sosial media kan gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita syukurin dan ada hal-hal yang bisa kita kerjain lagi di real life gitu. Sosial media it's about platform, tapi gimana juga kita bijak untuk jadi pelakunya. Betul, tuh berarti teman-teman nih di sini partisipan semua kalau misalnya merasa memang tidak nyaman dari komentar-komentar atau misal direct message yang masuk ke akun-akun kalian di berbagai platform tuh banyak fitur-fitur yang bisa digunakan, ada blokir, ada mungkin privacy akun dan lain-lain. Jadi jangan takut untuk melakukan sesuatu hal yang memang bikin kita nggak nyaman ya Kak ya. Betul. Untuk membatasi diri itu jangan sampai merasa nggak enak dan lain-lain gitu. Iya, dan bahkan sebenarnya kalau kita jadi upstander, kita bisa kumpulkan tuh bukti-bukti pelaku-pelaku agar dilaporkan, sehingga sebenarnya kan cyberbullying itu sendiri memang ada kaidah hukumnya ya, tindak pidana gitu. Jika memang orang itu kita capture, kita kumpulin semua buktinya dan itu sangat sudah membahayakan korban, itu kita sebagai upstander kita wajib lapor kayak gitu. Oke nih Kak, ngomong-ngomong soal tadi ya kayak ada hukum yang membawahi hal-hal tersebut, kita bisa screenshot atau menyimpan-nyimpan bukti dan lain-lainnya. Buat spesifikasinya memang UU apa gitu Kak yang di Indonesia ini berlaku untuk pelaku-pelaku cyberbullying? Ya, jadi memang semuanya perbuatan intimidasi dan hak asasi manusia itu memang diatur sama undang-undang gitu, dan bahkan memang ke kategorinya kategori pidana gitu. Jadi hukum pidana yang mengakomodir itu adalah KUHP pasal 310 ayat 1 dan 2, pasal 368 ayat 1. Jadi secara khusus cyberbullying itu diatur di undang-undang ITE tadi gitu, yang mana bunyinya setiap orang dengan sengaja tanpa hak mengirimkan informasi yang memang mengintimidasi itu bisa kena pasal 29 dengan lama penjaranya itu di 4 tahun dengan denda 750 juta. Wow. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian jadi upstander nih, kumpulin bukti-buktinya, dan kalau mau membuat jerah si pelaku, kita bisa laporkan gitu dengan refer ke pasal yang tadi. Nah Gitu. betul, jadi buat teman-teman yang nggak tahu sebelumnya, ini juga bisa menjadi penengah atau bisa dibilang jadi teman-teman berpikir 2 kali lah ya Kak ya buat melakukan cyberbullying atau komentar-komentar negatif ini dibuat siapapun itu, mau artis lah, mau teman sebaya. Itu tuh pengetahuan itu penting diketahui. Dengan aware-nya hukum Indonesia, dengan teman-teman tahu bahwa itu adalah tindak pidana, maka teman-teman tidak akan melakukan hal tersebut ya Kak. Betul banget gitu. Jadi let's be upstander gitu ya. Betul. Lalu kalau misalnya kita yang tadi nih Kak menyadari bahwa ada orang yang dilakukan cyberbullying, dengan kita memberi saran misalnya di fitur-fitur, ada fitur-fitur tertentu gitu. Nah ada saran-saran lain nggak Kak yang bisa kita lakukan untuk orang-orang yang menjadi korban? Sebenarnya memang sekarang ada beberapa platform ya gitu dari Indonesianya sendiri gitu. Kita bisa reach out, call online gitu. Jadi ada namanya itu layanan Sapa di 129 hotline-nya. Jadi nanti mungkin detailnya kita bisa share after ini. Cuman intinya kita bisa lapor gitu. Ketika kita melihat, kita bisa langsung lapor dengan mengirimkan bukti-bukti tadi gitu. Dan kita sebagai upstander, kita melihat korban, kita harus mampu menenangkan ya gitu. Dan selain tadi kita lapor, kita harus mampu menenangkan korban, harus memberikan pengertian sambil yaitu kalau memang dirasa sudah sangat di luar batas, kita punya hak, kita punya kewajiban, bahkan bukan cuma hak, kewajiban untuk melaporkan tindakan bullying tersebut
gitu. Betul, berarti juga buat korban memang di sisi lain ada rasa malu, takut bercerita, tapi itu tuh bisa jadi solusi dari Betul, permasalahan kita ya Kak ya. betul. Jadi bisa dicoba dulu buat ngobrol sama keluarga atau orang terdekat, orang tua gitu untuk bisa membantu kita. Dan kalau misalnya memang fitur-fitur Instagram atau platform yang lainnya sudah dilakukan, ternyata masih kepikiran, itu kita bisa menghubungi yang profesional gitu kayak Betul, untuk mengobati betul, psikis, betul. psikologis kita. Karena memang itu tadi biasanya pelaku itu nggak pernah paham sama apa yang terjadi sama korban, sehingga kita harus memberitahu pelaku, dan kalau memang sudah kurang ajar bahasanya memang harus dikasih pelajaran ya dengan tadi mengumpulkan bukti, melaporkan, dan memang eh, jangka panjangnya gitu, long termnya sebagai korban kita mesti kasih pengertian, kasih saran untuk bisa tadi yang emang ke psikiater apa ke psikolog ya buat menenangkan apa yang jadi trauma. Karena beberapa komunitas kami gitu di Sudadong gitu itu juga mostly hampir 50% itu dia korban gitu loh Kak gitu. Jadi Oke. banyak banget sharing-sharing yang mereka alamin di SMP, di SD, dan itu kebawa sampai 10-15 tahun ke depan gitu. Jadi nggak bisa dibiarin biasa Iya, karena itu betul. jadi trauma seumur hidup kalau belum sembuh Iya, gitu. berarti tidak bisa, hal-hal sepele itu tidak bisa selalu disepelekan Kak ya, Betul, karena betul, dampak-dampaknya bagi korban kita nggak tahu seberapa besar dampak untuk korban. betul. Oke, terus kalau misalnya sekarang nih Kak kan ada beberapa kayak yang kalau misalnya baca-baca komentar gitu ya di berbagai platform tuh paling mereka ya kan saya punya hak bersuara, saya bebas berpendapat gitu kan di sekarang teknologi yang berkembang pesat gitu kan ya. Itu kan mereka tuh kayak saya kan punya hak bebas berpendapat, bersuara, atau mengomentari sesuatu gitu. Nah gimana sih cara biar menghentikan cyberbullying di digital era sekarang gitu, kayak yang dimana itu tadi banyak orang-orang yang merasa saya punya hak suara kok, saya berhak kok buat berkomentar gitu dengan akun sosial media saya, toh ini juga akun media sosial saya sendiri gitu Kak. Tadi tuh kadang pendapat-pendapat yang gimana kata saya belum tentu gimana kata orang kan gitu. Jadi mesti lebih empati, mesti lebih paham apa yang jadi pendapat itu sendiri gitu ya. Jadi mesti clear dulu nih pendapat mana dulu nih gitu. Kadang orang-orang tuh masih kekeh gitu ya, kalau bahasa Sundanya mah kekeh sama pendapatnya, tapi dia nggak tahu gimana perspektif orang gitu, apalagi dari sisi korban gitu. Jadi mesti clear dulu. Dan tadi poinnya adalah kita mesti hargain pendapat gitu, dan kita mesti paham semua orang punya pendapat, semua orang punya hak, tapi enggak yang sampai melukain gitu kan. Jadi apalagi repetitif itu udah kategori cyberbullying banget sih gitu. Berarti di sisi lain memang semua orang betul punya hak berpendapat tapi ada batasan-batasannya gitu Betul, Kak ya. betul. Di mana juga itu bisa diatur di undang-undang tadi. Lalu juga benar kata tadi bahwa tentang cyberbullying ini atau bullying ini tuh perlu lakukan penyuluhan gitu Betul. Kak ya, atau ya pengetahuan-pengetahuan seperti sekarang gitu, talk show sekarang atau seminar-seminar lainnya, terus juga di Sudadong juga ya kayak itu banyak panduan-panduannya, terus juga kakak-kakak Sudadong suka ngasih penyuluhan Betul. ke sekolah-sekolah, itu tuh berarti ya salah satu upaya mencegah juga kan Kak Betul, ya. betul. Itu memang jadi salah satu program kami juga di Sudadong gitu, karena kita itu pengen nge-recall orang, nge-reach out orang untuk yuk let's be upstander gitu, karena siapa lagi yang menghentikan kalau bukan kita jadi seorang upstander. Karena jadi upstander tuh perannya penting banget tuh, menenangi korban gitu ya, dan bisa against ke pelakunya tadi gitu. Dan sebagai upstander tadi kita mesti mengedukasi, memberikan contoh yang baik, dan kita di platform Sudadong juga punya salah satu website yang emang isinya buku panduan gitu, buku panduan cyberbullying. Jadi nanti bisa di-download tuh di situ. Isinya memang panduan-panduan apa aja faktor-faktor yang menyebabkan bullying, contoh-contohnya seperti apa gitu. Jadi semuanya lengkap ada di situ
keren tuh buat teman-teman partisipan nih di sini yang bisa dicek ya Kak ya buku panduan tersebut karena di sana tuh banyak pengetahuan-pengetahuan baru tentang bullying, nggak cuma cyberbullying tapi tentang bullying itu sendiri. Jadi kita tahu penyebabnya, kita tahu dampaknya, kita tahu cara menanggulanginya juga. Oke. Nih dari obrolan-obrolan santai kita kali ini Kak, mungkin ada materi juga yang akan ditampilkan. Kita tampilkan PPT-nya nih, jadi teman-teman juga bisa menyimak dari obrolan kita tadi, bisa dibaca-baca lagi PPT-nya biar bisa lebih ngerti karena ada penjelasan lebih dalam ya Kak ya di PPT tersebut. Sekolah-sekolah untuk memberikan edukasi seputar gimana caranya kita bisa stop cyberbullying di digital era ini gitu. Oke. Nah, ini tadi yang dijelasin apa itu cyberbullying. Jadi emang udah dijelasin tadi ya. Iya, betul Kak. Mungkin lanjut ke slide yang seberapa sosial kita kali ya. Nah, tadi ini mungkin nyambung sama beberapa pertanyaan dari KKMC kalau sebenarnya seberapa sosial kita sih dan bagaimana kita bijak menggunakan internet itu sendiri gitu. Jadi berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet Indonesia itu mencapai 215 juta orang periode di 2022-2023 gitu. Dan hampir 99% pengguna internet itu aktif memiliki rentang usia di 13 sampai 18 dengan rata-rata watch time-nya itu di 3,7 jam per hari gitu. Jadi 3 sampai 7 jam per hari gitu dan itu memang tinggi banget kan angka gitu. yang tinggi. Iya, sangat-sangat tinggi gitu. Jadi Indonesia merupakan pengguna terbesar Facebook ketiga di dunia yang emang sangat-sangat banyak sekali gitu ya Kak ya gitu. Jadi dan Instagram terbesar keempat di dunia gitu. Jadi Indonesia itu sangat-sangat sosial gitu dan itu kekhawatirannya makin besar gitu. Potensi-potensi cyberbullying juga makin tinggi ya Kak ya. Betul gitu. Memang netizen Indonesia ini kan jarinya enteng gitu ya. Bahkan Kak, terkenal banget di dunia. Iya, netizen 62 gitu. Iya. Jadi yang mana nggak cuman terkenal di Indonesia tapi sampai ke kancah internasional nih. Dan emang datanya itu sangat-sangat mengkhawatirkan gitu mengenai bullying ini. Indonesia memiliki indeks tingkat kesantunan digital terburuk se-Asia Tenggara dari Microsoft 2021 gitu. Dan itu kan data-data yang sangat mengkhawatirkan ya kita sebagai sebagai upstander itu kayak ngelihat ya makin sini makin banyak nih yang jadi bystander, orang yang ikut-ikutan gitu walaupun dia nggak jadi pelaku tapi dia makin banyak dia jadi bystander tadi gitu dan 45% remajanya itu berusia 12 sampai 24 tahun menjadi korban bullying gitu dan itu rentang-rentang usia SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di mahasiswa juga masih ada ya gitu. Dan Instagram itu menjadi platform paling tinggi untuk cyberbullying gitu. Jadi korban cyberbullying itu sebenarnya beresiko 1,9 kali untuk melakukan percobaan bunuh diri. Jadi dari yang tadi kita ceritain tuh Kak, jadi gimana caranya kita stop nih karena kita data-datanya itu sangat mengkhawatirkan sekali gitu dari sisi cyberbullyingnya sendiri gitu.
Oke, nah lanjut lagi isu yang dialami korban cyberbullying gitu. Tadi kan ini juga jadi pertanyaan KKMC ya, Iya, kenapa betul. kita harus paham korban itu sesedia apa gitu? Karena di sini isunya itu sangat banyak gitu, dari mulai kecemasan, suasana hati yang down gitu, terus kayak merasa dikucilkan atau dirugikan gitu, dan paling parah itu dia putus asa, depresi, dan kemudian jadi mau melakukan percobaan untuk bunuh diri kayak gitu. Walaupun sering banget nih slogannya kita sering tahu, itu mah cuman bercanda, Betul. dibiarin aja, jangan dipikirin. Nah masalahnya berulang-ulang, masalahnya repetatif, dan itu yang harus kita highlight. Kalau yang sudah yang namanya repetatif itu udah red flag banget lah gitu. Harus segera kita laporkan, harus segera kita report gitu. Jadi kurang lebih gitu sih tambahan-tambahan yang mau aku jelasin. Dan tadi mau download di mana Iya, betul. untuk buku panduan itu nanti bisa di-download di www.sudahdong.com/buku strip panduan, itu langsung muncul tuh PDF-nya. Jadi buat teman-teman di sini let's be upstander, ayo kita edukasi diri kita sendiri dan juga orang lain agar kita jadi upstander gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi, walaupun ngebully katanya cuman, tapi faktanya itu bisa fatal gitu. Betul. Nah, terus juga sekarang di sosial media tuh banyak kayak budaya, ayo serang si ini, serang si itu gitu. Nah, itu hal-hal kayak gitu juga perlu dibatasi ya Kak, karena itu salah satu tindak provokatif gitu kan, yang memprovokasi orang untuk melakukan bareng-bareng melakukan cyberbullying gitu. Nah, terutama sih kalau yang aku lihat nih dari berbagai platform tuh sekarang yang marak tuh kayak gitu Kak. Jadi dari satu orang yang ayo serang akun ini, ayo serang akun ini. Apalagi seringkali dibalik fake account kan, Iya. jadi nggak berani muncul, jadi sehingga kita kalau mau ngambil bukti ini siapa, kita sulit identifikasi tuh. Iya. Itu sulitnya cyberbullying di era sekarang gitu, karena orang-orang berkedok di balik username yang emang fake account gitu. Lalu juga user-user tersebut merasa aman kan Kak ya, Karena nggak ada yang tahu Iya, ini aku yang ngomong betul. kayak gitu. Nah, hal-hal tersebut juga perlu dicegah nih teman-teman, buat teman-teman harus bisa membatasi diri lah Kak ya, untuk melakukan hal-hal negatif, baik merasa aman di belakang fake account dan lain-lain tuh harus dibatasi nih dengan perbanyak edukasi terkait cyberbullying seperti ini. Teman-teman bisa Betul. baca buku panduannya tadi yang udah dikasih tahu sama Kak Eti, itu tuh banyak di situ dampak-dampak dan lain-lainnya, jadi teman-teman juga lebih aware gitu Kak ya. Betul banget gitu. Dan kita sebenarnya pengen ngajakin teman-teman di sini ya, mari kita bersama sudahi ya. Maksudnya let's be upstander. Kalau nggak bisa berkata baik ya lebih baik diam ya gitu. Dan kita harus sama-sama sering ngedukasi kalian, ngedukasi diri sendiri, teman-teman. Kalau ada cerita dan segala macam, kita dari Sudahdong itu siap banget untuk jadi tempat curhatnya teman-teman seperti itu. Oke nih Kak, kalau misalnya kita ngobrol terus nanti keasikan nih Kak ya, Iya, karena topik tentang ini tuh seru gitu, Iya, tentang betul. sosial, tentang bullying dan lain-lain, karena ya itu tadi banyak orang yang belum aware, banyak orang yang belum paham, jadi topik ini tuh masih akan terus seru untuk dibahas Betul. gitu. Nah, ini buat teman-teman nih yang mau bertanya, mumpung ada Kak Eti nih di sini yang memiliki pemahaman tentang cyberbullying, tentang bullying, buat teman-teman yang bisa bertanya, bisa langsung ketik di kolom komentar atau bisa on mic nanti saya arahkan. Tapi ketik dulu namanya di kolom komentar, oke?
Oke, udah ada teman-teman yang nanya nih Kak di kolom chat. Yang Oke. pertama ada dari Diva. Halo Kak, aku mau tanya, ada temenku yang suka bercanda kelewatan sampai aku rasa itu berujung bully. Dan kalau dibilangin dia merasa nggak bersalah. Kira-kira gimana ya Kak cara kasih taunya tanpa aku merusak pertemanan? Oke, ini kejadian juga sama, mungkin aku bakal ceritain based on pengalaman kali ya di tempat kerja. Jadi aku tuh punya atasan, dia hobi bercanda. Dia itu seringkali eh apa ya, kayak lucon gitu, bayol lah ya kalau Oke. kata orang Sunda mah. Iya. Eh terus kitanya mungkin apa ya, hal yang pertama dilakukan adalah tidak apa-apa, mungkin untuk 1 kali gitu, mungkin oke, itu anggap bercanda. Tapi yang kedua, 3 kali kan itu udah ada ketidaknyamanan ya, udah repetitif tadi Betul. gitu. Kalau aku biasanya adalah ngasih tahu gitu ke atasan tersebut adalah, "Lo tahu nggak gara-gara itu, si A jadi nangis," gitu. Jadi kasih tahu Oke. dampak bercanda yang ditimbulkan gitu. Karena di situ dia akan malu tuh, dia akan malu, dia akan jadi merasa, wah gue kan kemarin bercanda gitu, malah dia jadi Iya. minta maaf Oke. kalau dia tidak ke sana gitu. Tapi kalau ada yang terus berulang, itu mesti dilaporin sih gitu, itu nggak bisa dibiarin gitu. Tapi kalau konteksnya atasanku tadi yang emang nggak mau merusak pertemanan, apalagi yang namanya bos dan atasan, itu kita cegah dengan ngasih tahu gitu kalau apa yang kamu bilang itu menyakiti hati dia loh, sampai dia nangis loh gitu. Dia jadinya merasa bersalah tuh di situ, dan kita jadi apa ya, kita jadi penenang dan oke, akhirnya dia minta maaf gitu. Kalau orangnya Memang tidak sengaja untuk melakukan betul, hal betul, dan itu tersebut. memang dicegahnya dengan hal seperti itu tuh awalnya gitu. Tapi yang bahaya itu adalah dia yang udah berulang-ulang gitu, dan itu nggak bisa dikasih tahu, ya itu mesti laporin, dan kamu harus kasih tahu sebagai abstander. Lo tahu nggak sih kalau dampaknya bullying itu ada hukum pidananya, ada KUHP yang diatur tadi gitu, yang mana bisa 4 tahun bahkan denda sampai 750 juta gitu. Jadi kalau dia sampai masih kurang ajar, ya udah langsung laporin gitu dengan bukti-bukti yang sudah kamu kumpulkan kayak gitu. Nah, jadi buat Teh Diva ya tadi ya, atau Akang atau Teteh itu tuh bisa. Jadi step-stepnya tadi Iya, ya. step-stepnya tadi yang udah kita obrolin. Terus juga kan tadi kakak bilang ada buku panduan, itu bisa dibaca tuh karena di situ komplit ya kak Iya, ya. betul Ada banget. hal-hal tersebut yang tadi udah kita obrolin lah, teman-teman bisa ulas kembali gitu. Oke. Oke, baik nih Kak. Buat pertanyaan yang selanjutnya nih, BTW makasih banyak buat Kak Diva ya sudah bertanya. Juga makasih Kak Eti untuk jawabannya tadi. Iya. Sekarang masuk ke pertanyaan kedua dari Muhammad Arif Rahman. Halo Kak, aku izin bertanya. Jadi aku sudah beberapa kali coba buat konten di sosial media dengan keunikan aku sendiri. Tapi beberapa orang menganggap keunikan itu jadi sebuah keanehan. Gimana ya caranya biar kita tetap cuek dan pede dengan apa yang kita jalanin tanpa memperdulikan apa kata orang lain di sosial media? Oke. Unique self seseorang itu kan dinilai dari dirinya sendiri ya. Betul. Orang lain bisa menilai sebagai keanehan ketika kita tidak punya value dari keunikan tersebut gitu. Jadi saran aku, coba gali keunikan tadi dan kembangkan dari sisi value-nya dulu gitu, biar orang-orang aware tuh kalau unik kamu tuh ngehasilin sesuatu loh, uniknya kamu tuh bener-bener value loh, ada manfaatnya loh, bukan cuma buat orang lain tapi minimal buat diri kita sendiri gitu. Karena aku juga seorang digital creator, aku juga suka bikin konten, kadang itu memang jadi down ya gitu, apalagi ada komen, lo ngapain sih gitu, kayak aneh-aneh banget deh gitu. Nah itu sebenarnya
coba dibuktiin aja gitu, dibuktiin dengan ngembangin si value tadi gitu. Karena kalau kita punya value, kita nggak butuh penilaian orang kok. Betul. Kita butuh value untuk menghargai diri kita sendiri. Kalau buat aku gitu ya. Jadi selama kamu punya value, go for it gitu. Jadi kembangin terus apa yang jadi uniknya kamu. Justru kita bisa tahu dan makin tahu dari masukan-masukan tadi gitu. Jadi mungkin mereka kritik tapi kalau tidak membangun mah biarkan apa? saja gitu. Cuman kalau membangun, jadikan feedback, jadikan semangat, jadikan pembuktian gitu buat mereka kalau kamu bakal jadi seorang konten kreator yang sukses gitu di masa depan. Karena menjadi konten kreator sekarang saingannya banyak. Betul, sekarang banyak banget. Betul gitu. Jadi gimana caranya kita bisa konsisten, Betul. justru konsisten, komitmen, dan tadi tuh terus kembangin apa yang jadi value diri kamu gitu. Betul. Nah gitu nih ya buat Kak Arif. Jadi komentar-komentar tersebut bisa kita pilah kayak Kak Iya. ya. Mana komentar yang membangun dan mana yang kira-kira tidak membantu kita untuk membangun value tersebut ya Betul, udah nggak betul. usah dibaca, tinggalin Betul, aja betul. ya Kak ya. Biasa mau jadi artis gitu. Oke, nah kayak gitu ya. Makasih banyak Kak Arif buat pertanyaannya dan Kak Eti juga sekali lagi terima kasih banyak atas Iya. jawabannya. Buat pertanyaan terakhir nih dari Sharon. Bagaimana saya bisa membantu teman saya untuk melaporkan kasus cyberbullying, terutama jika mereka tidak mau untuk melaporkannya? Iya, jika memang tidak mau melaporkan, apalagi si korban udah nggak apa-apa gitu, biasanya dibalik nggak apa-apa kan itu yang agak bahaya gitu. Mungkin step-stepnya ya tadi kayak dikumpulkan dulu tuh bukti-buktinya, screenshotnya, karena kalau kita nggak punya bukti, kita juga susah tuh Betul. gitu. Jadi ketika buktinya sudah banyak dan dampak yang ditimbulkan sudah parah, ya udah kita lapor tuh ke layanan SAPA tadi gitu, atau langsung tuh coba mediasi sama Sudahdown gitu. Kalau Sudahdown kan di sini kita pengen kasih tahu pelakunya juga kan Iya, gitu. betul, Jadi betul. kalau memang secara hukum belum berani gitu, ibaratnya ada ketakutan, ada takut kesalahan, apalagi mungkin yang pelakunya punya power, kami siap membantu gitu untuk memberikan tindakan representatif selanjutnya gitu. Cuman yang pasti sih kalau takut dilaporkan itu agak susah ya. Mesti ada salah satu orang yang berani untuk melaporkan. Karena kalau bukan kita yang melaporkan itu siapa lagi gitu. Dan Betul. itu buktinya ada gitu, nggak usah takut. Hukumnya ada, diatur gitu. Jadi nggak usah takut. Justru kita harus nakut-nakutin mereka tuh biar mereka nggak berani ngebullying lagi. Gitu. Jadi di sisi lain pelaku berani buat melakukan tersebut ya kita juga harus berani ya kayak untuk Betul, memberantas hal betul. tersebut. Tadi juga kan kayak itu udah ngejelasin bahwa ada hukum yang berlaku. Betul. Sebenarnya banyak solusi Kak ya. Banyak untuk- banget dan tadi tuh kayak ada step 1, Iya, step 2 sampai kalau udah betul. parah hajar Iya, gitu, laporin gitu. Jadi ya semoga dari step-step tadi tuh di step 1 udah selesai ya, Nah, udah betul. solve gitu. Dengan kita ngeblokir account, dengan kita ngeblokir ini. Cuman yang parah tuh adalah ketika cyberbullying di sosial media dan dibawa ke real life. Nah itu yang emang di cyber kena, real life kena, dan itu memang harus dilaporkan, nggak bisa didiamkan gitu. Iya, betul. Tuh berarti ada beberapa yang memang udah nggak ada lagi toleransinya Kak Betul, ya. betul. Karena cukup membahayakan, cyberbullying aja udah bahaya, apalagi kalau misalnya hal tersebut dibawa ke in real life tuh bakal lebih bahaya banget ya Kak. Bahaya banget, itu malah jadi makin membuat dia down sih, dan itu sangat parah. Dan menurut aku kalau udah terjadi di cyber dan di real life itu mesti nggak bisa step 1 step 2 tuh Kak, itu harus dilaporin langsung secepatnya. Oke, nah begitu Kak Sharon buat pertanyaannya tadi ya, jawabannya sudah dijawab oleh Kak Eti, juga sudah dijawab dengan lengkap. Nah, Semoga menjawab ya Kak ya. betul, semoga menjawab dan semoga membantu karena keterbatasan waktu. Buat teman-teman yang barangkali masih ingin bertanya atau masih memiliki pertanyaan, itu bisa lewat platform Sudahdown tadi ya Kak Iya, ya, lewat webnya, Instagramnya, Facebooknya, itu teman-teman bisa cari informasi yang banyak banget di situ.
Oke. Betul banget. Buat selanjutnya, boleh nih Kak ada closing statement dari Kakak selaku narasumber hari ini yang tadi kita udah berbincang. Terima kasih banyak banget nih Kak atas obrolan-obrolan santainya tapi mengandung banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru dan kita juga harus lebih aware tentang cyberbullying. Oke, kalau dari aku sebagai perwakilan dari koordinator Sudadong dari Bandung, aku mau ngajak teman-teman di sini untuk let's be upstander gitu. Yuk kita perangin si pelaku, kita perangin si bystander biar nggak ikut-ikutan. Kita edukasi diri kita sendiri, orang terdekat, teman-teman terdekat agar sudah dong stop bullying gitu karena itu tidak menyenangkan, itu sangat melukai korban gitu dan kita pengen ngajak teman-teman di sini yuk follow sudah dong karena di situ seringkali kita nge-share info, edukasi dan event lain-lain dan barangkali teman-teman di sini juga mau nih untuk ikut berpartisipasi sebagai bagian dari komunitas Sudah Dong, boleh langsung info aja ke DM Sudah Dong, @sudahdong gitu. Karena kalau yang Sudah Dong BDG itu memang beberapa lama udah nggak aktif, jadi mungkin bisa langsung ke yang Sudah Dong pusat aja gitu. Dan tadi udah disampaikan juga sama KKMC kalau ada butuh tentang pelatihan atau mediasi dan untuk dari sisi kami Sudah Dong itu juga memberikan website tadi ya untuk buku panduan yang mana bisa di-download, disebarkan dan bisa diinfokan ke teman-teman terdekatnya tadi gitu untuk Sudah Dong bullyingnya gitu. Jadi biar kita sama-sama against bullying dan emang mari kita ciptakan internet yang positif, nyaman, dan sehat untuk semua pihak. Seperti itu ya Kak. Terima kasih banyak untuk undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat teman-teman ya yang tadi tertarik tentang komunitas anti bullying Sudah Dong ini, teman-teman bisa buka websitenya yaitu sudahdong.com. Di sana banyak sekali informasi dan pengetahuan-pengetahuan baru tentang bullying tentunya. Seperti ada buku panduannya tadi yang berisi tentang edukasi mengenai bullying, lalu teman-teman juga bisa bergabung, berpartisipasi bersama komunitas tersebut, bahkan berkolaborasi atau berdonasi. Nah, jadi info-info tentang Sudah Dong ini selengkapnya bisa teman-teman cari di @sudahdong Bandung. @sudahdong ya Kak ya Instagramnya. Ya, yang pusat aja username-nya itu bisa dicek aja di @sudahdong. Oke, buat rangkaian yang selanjutnya ada kenang-kenangan nih Kak dari panitia buat Kakak selaku narasumber. Oke nih buat kenang-kenangannya yang pertama ada sertifikat untuk Kak Eti Suharyani selaku narasumber dari webinar anti bullying ini. Oke Kak, yang selanjutnya ada plakat juga. Oke, ini juga ada plakat buat Kak Eti dan Sudah Dong. Oke, buat sekarang ada sesi dokumentasi dulu ya Kak. Ini bisa saya bantu pegang. Oh ya. Oke, terima kasih banyak nih sekali lagi buat Kak Eti. Alhamdulillah
Kita semua sudah ada di penghujung acara. Terima kasih kepada hadirin yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dari awal tadi hingga akhir. Saya juga mewakili segenap panitia sekali mengucapkan terima kasih untuk Kak Eti atas waktu luang yang sudah diberikan dan mohon maaf apabila banyak kekurangan selama acara ini berlangsung. Akhir kata, saya Nabila Ainur Rahman Asari pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gerak linier sama dengan pertumbuhan. Itu dia, Indonesia merupakan peringkat ketiga. Cyberbullying. Broadband Search mencatatkan salah satu faktor yang paling umum menjadi penyebab cyberbullying adalah menyangkut soal penampilan. Ya, orang bego nambah lagi. Konten gak mutu. Aduh, mau jadi apa bangsa ini? Ngaca bang. Kebelet viral banget sih. Najis gue kalau punya temen kayak dia. Video apa nih? Gak jelas. Malu sama umur. Mending yang bener-bener aja deh.